kalian lagi pas banget mau beli HP baru dengan budget 3 jutaan tapi pengen performa sempurna, maka kalian sangat beruntung nonton video ini dari Nidya. Karena kali ini Nidya bakal bahas deretan HP 3 jutaan dengan skor Antutu tertinggi di pertengahan tahun 2021. Produk pertama untuk video ini ada Realme 8 yang memiliki performa yang gak nanggung-nanggung. Mulai dari segi desainnya yang sudah terlihat sangat beda dan berani dengan memamerkan tulisan Dare to Live yang tercetak besar di bagian belakang ponsel ini. Saat digenggam, handphone satu ini juga terasa tipis berkat desain 7,99 mm super slim dan berat yang hanya 177 gram. Dengan desain slim seperti itu, bukan berarti Realme 8 mengesampingkan sektor baterai. Terbukti dengan baterai berkapasitas sebesar 5000 mAh, HP terbaik Realme di tahun 2021 ini sangat siap menemani kalian sepanjang hari. Apalagi HP ini juga sudah dibekali fitur 30 watt Dart Charge khas Realme yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 65 menit. Untuk menjaga suasana hati ngabuburit kamu sambil push rank, Realme juga menyematkan chipset MediaTek Helio G95 di handphone ini yang merupakan chipset gaming terbaru dari MediaTek. Terkait performanya, kalian gak perlu khawatir juga karena handphone ini sudah bisa menghasilkan skor Antutu mencapai angka 351.530 poin. Bahkan HP ini sudah mampu memainkan game Genshin Impact di settingan grafis medium 30 fps dengan lancar. Untuk PUBG Mobile, jelas lancar juga dong karena udah bisa main maksimal di frame rate ultra dengan sama lancarnya. Desainnya udah kece, baterainya gede, ngecasnya cepat, performanya juga maksimal. Dan berbicara soal layar, Realme 8 udah membawa panel Super AMOLED seluas 6,4 inci yang menghasilkan tingkat kerapatan layar di 409 ppi dengan tingkat kecerahan layar maksimal hingga 1000 nits. Terus kameranya juga nggak mau ketinggalan berkat mode quad kamera dengan resolusi 64 megapiksel sebagai kamera utama di belakang serta 16 megapiksel in-display selfie kamera. Untuk spesifikasi dan harga Realme 8 terupdate ada di scene berikut. HP mid-range terbaru dari Xiaomi yaitu Redmi Note 10 Pro resmi menjadi salah satu pilihan terbaik buat calon pengguna yang menginginkan HP dengan layar Super AMOLED berefresh rate tinggi plus performa yang maksimal. Bayangin, cuma dengan uang 3 jutaan aja, Redmi Note 10 Pro bakal cocok banget jadi target HP terbaru kalian pas THR udah turun. Kira-kira yang THR-nya gede ada yang mau beliin buat Nidya nggak ya? Redmi Note 10 Pro dengan bangga memamerkan kualitas layar dan kameranya yang bisa Nidya bilang overkill untuk harganya. Perlu diketahui juga kalau kamera 108 megapiksel yang tersemat pada HP 3 jutaan terbaik dari Xiaomi ini sebelumnya baru digunakan di seri Mi 10T series beberapa waktu yang lalu dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tapi kali ini kita udah bisa ngerasain sensasi 108 megapiksel di Redmi Note 10 Pro dengan harga 3 jutaan. Dengan sistem kamera flagship yang mereka klaim super jernih dan super canggih, kita bisa menghasilkan foto yang sangat detail. Hal ini dimungkinkan karena kamera di Redmi Note 10 Pro ini menggabungkan 3 teknologi canggih, yaitu sudah dilengkapi dengan ISO asli ganda, lalu sudah dibekali teknologi binding 9-in-1, serta fitur mode malam 2.0 dengan multi bingkai RAW yang secara efektif akan mengurangi noise di malam hari dan menghasilkan foto yang terlihat lebih tajam. Setelah berhasil menanamkan layar IPS dengan refresh rate 120Hz pada Poco X3 NFC, kali ini Xiaomi kembali mengupgrade layar HP 3 jutaan mereka dengan menyematkan layar Super AMOLED beresolusi Full HD+ yang juga sudah memiliki refresh rate 120Hz dengan 240Hz touch sampling rate. Refresh rate 120Hz di HP ini akan membuat mata kita sangat dimanjakan berkat pergerakan layar yang terasa jauh lebih smooth selayaknya HP flagship. Selain itu, Redmi Note 10 Pro juga menawarkan chipset Snapdragon 732G yang dipadukan bersama RAM storage 8/128GB yang sudah bertipe UFS 2.2. Sehingga HP ini mampu menghasilkan skor Antutu mencapai angka 354.366 poin. Selain skor Antutunya yang cukup tinggi di kelas 3 jutaan, HP ini juga sudah mendukung kamu dalam bermain PUBG Mobile di settingan balance ultra dan HD high. Untuk baterainya, Redmi Note 10 Pro dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang dipadukan dengan fitur 33 watt Mi Turbo Charge yang mampu mengisi daya hingga 59% hanya dalam waktu 30 menit. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10 Pro terupdate ada di scene berikut. Selain
Selanjutnya ada Poco X3 NFC. Di sini, siapa sih yang nggak mau memiliki salah satu HP terbaik dari Xiaomi ini? Masuk dalam kategori HP gaming terbaik di angka 3 jutaan, kehadiran Poco X3 NFC memang cukup menggemparkan dunia pergadgetan, bahkan sejak sebelum perilisannya. Hal ini dikarenakan Xiaomi begitu berani membawa spesifikasi yang di atas kertas dan terlalu overkill untuk range harga 3 jutaan. Diberi julukan sebagai HP yang mewakili semua yang kamu butuhkan, Poco X3 NFC merupakan HP debutan yang menggunakan Snapdragon 732G sebagai dapur pacunya. Menggunakan chipset gaming yang dipadukan RAM storage 6/64GB dan 8/128GB membuat HP ini begitu nyaman untuk dipakai push rank sama teman tongkrongan. Karena ponsel ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 283.701 poin. Bukan hanya unggul dalam hal performa dan grafik pada saat bermain game, HP spek dewa ini pun mampu menemani kamu bermain game dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Karena chipset gaming yang tersemat sudah dibuat dengan fabrikasi 8 nanometer yang terkenal dengan konsumsi dayanya yang hemat. Bahkan Mas Alvinsa selaku Direktur Xiaomi Indonesia pun berani mengklaim kalau HP dengan baterai 5160 mAh ini mampu bertahan sampai 2 hari berturut-turut. Selain memiliki daya tahan yang prima, Poco X3 NFC juga sudah dibekali fitur pengecasan cepat 33 watt yang diklaim bisa mengisi daya 63% hanya dalam waktu 30 menit, serta full 100% hanya dalam waktu 65 menit aja. Chipset udah oke, baterai juga gede, udah gaming banget gak sih? Tapi ternyata bukan cuma itu aja keunggulannya. Karena ketika dipakai main game, mata serta experience kita akan semakin dimanjakan berkat refresh rate layar yang sudah 120Hz Adaptive Sync, sehingga secara pintar mampu beradaptasi sesuai aktivitas kita. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 NFC terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Menargetkan pasar 3 jutaan, Redmi Note 9 Pro jadi terasa inferior karena cuma mengandalkan chipset Snapdragon 720G dibandingkan Poco X3 NFC yang sudah menggunakan Snapdragon 732G. Akan tetapi, bukan berarti Poco X3 NFC secara telak unggul di segala lini dari Redmi Note 9 Pro loh. Dari sektor performa contohnya, kalau kita lihat skor di atas kertasnya menggunakan aplikasi Antutu, Poco X3 NFC justru secara mengejutkan kalah karena Redmi Note 9 Pro mampu menghasilkan skor hingga 347.210 poin. Tapi kalau kita pakai keduanya buat main PUBG, feel-nya ternyata masih terasa mirip karena sama-sama bisa main maksimal di settingan grafik Smooth Ultra dan HD High. Dari sektor desainnya, menurut Nidya, desain Redmi Note 9 Pro jauh lebih terlihat klasik dan memiliki feel layaknya HP flagship berkat material kaca Corning Gorilla Glass 5 di bagian layar depan maupun di bodi belakangnya. Pindah ke sektor kameranya, kali ini juga bisa dibilang keduanya memiliki performa fotografi yang mirip-mirip berkat kamera beresolusi 64 megapiksel. Mungkin yang akan menjadi nilai lebih untuk HP ini adalah dari lensa makronya yang beresolusi 5 megapiksel. Jarang sih ada brand yang ngasih lensa makro dengan resolusi 5 megapiksel, karena biasanya di HP lain hanya dibekali lensa makro beresolusi 2 megapiksel. Lalu Xiaomi juga nggak lupa untuk menyematkan beberapa fitur yang mungkin udah wajib ada di seluruh jajaran smartphone mereka, yaitu IR Blaster yang ditempatkan di bagian atas, berdampingan dengan secondary microphone. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya nih, ada Realme 6 Pro yang diberi julukan 6 Camera Pro Display. 6 kamera tersebut menjadi 2 bagian, yaitu 4 lensa pada bagian belakang dengan lensa utama beresolusi 64 megapiksel serta 2 lensa di bagian depan berkonfigurasi 16 megapiksel plus 8 megapiksel ultra wide camera. Ya, di HP ini sudah disematkan lensa ultra wide khusus untuk mengambil foto selfie yang punya cakupan gambar lebih luas. Jadi kalau kalian nanti ada acara keluarga terus butuh selfie rame-rame, pastiin salah satu dari anggota keluarga kalian punya HP Realme 6 Pro ya, biar selfie-nya bisa muat lebih banyak. Sementara untuk slogan Pro Display-nya sendiri menjelaskan kalau layar dari Realme 6 Pro memiliki spesifikasi yang gak sembarangan dengan harga resmi yang dulu menyentuh angka 4 jutaan. Smartphone ini sudah dibekali layar super jernih dengan resolusi Full HD Plus yang mendukung refresh rate 90Hz. Kombinasi apik layaknya umpan Mesut Ozil ke CR7 pas di Real Madrid dulu menghasilkan pergerakan layar yang sangat smooth sehingga sangat nyaman saat digunakan untuk menonton video ataupun bermain game mobile.
Pindah ke sektor performa, Realme 6 Pro merupakan smartphone pertama di dunia yang berhasil debut menggunakan chipset Snapdragon 720G yang merupakan chipset gaming terbaru dari MediaTek pada saat itu. Prosesor ini dibuat dengan fabrikasi 8 nanometer yang canggih, sehingga tergolong lebih bertenaga namun tetap efisien daya. Chipset ini juga dilengkapi Kryo 465 CPU dengan maksimum clock speed 2,3 GHz yang menyatu dengan GPU Adreno 618. Performa ciamik dari chipset gaming ini tergambar dari skor Antutunya yang mencapai angka 299.993 poin dan mampu memainkan game PUBG Mobile di settingan grafis maksimal, balance ultra, dan HD high. Untuk spesifikasi dan harga Realme 6 Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Narzo 20 Pro. Semakin meningkatnya permintaan dan kebutuhan user terhadap sebuah handphone gaming terjangkau, pihak Realme memutuskan untuk merilis Narzo 20 Pro sebagai suksesor dari seri Narzo sebelumnya. Pada saat perilisannya, memang HP ini rilis secara bersama dengan Narzo 20 versi reguler. Akan tetapi, walaupun sama-sama enak pas dipakai main game, versi Pro jelas lebih unggul dari berbagai sisi. Tagline Boost the Power yang dibawa oleh HP 3 jutaan terbaik dari Realme ini sangat menggambarkan daya jual utamanya pada sektor baterai, walaupun terlihat biasa aja karena hanya dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh. Akan tetapi, Realme telah membekali HP terjangkauan tersebut dengan fitur flagship seperti 65 watt Super Dart Charge yang mampu mengisi daya mulai dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 38 menit. Sebagai HP gaming terjangkau di angka 3 jutaan, sektor performa sama sekali tidak mengalami downgrade. Dibekali layar 90Hz dan chipset gaming Helio G90T pada versi sebelumnya, kali ini Realme menyandingkan layar 90Hz Full HD Plus di HP ini dengan chipset gaming yang lebih baru, yaitu MediaTek Helio G95 yang mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 299.993 poin. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo 20 Pro terupdate ada di scene berikut. Awas, jangan kemana-mana dulu, karena sebelum kita masuk ke produk terakhir yang skor Antutunya melebihi iPhone 11 Pro Max, nih dia mau kasih tahu info dulu nih. Kalau nextnya kita bakal bahas jajaran HP dengan RAM 4GB yang sudah mengalami penurunan harga. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa pantengin terus channel ini ya. Dan pemangku tahta Antutu tertinggi 3 jutaan adalah sudah jelas Poco X3 Pro. Handphone ini memiliki desain yang identik dengan Poco X3 NFC. Mulai dari desain layar depan, desain bodi belakang, hingga modul kameranya yang terlihat sangat persis. Meskipun begitu, konfigurasi kamera belakang Poco X3 Pro berbeda dengan pendahulunya. Kalau di versi NFC menggunakan main kamera 64 megapiksel, nah di ponsel ini sayangnya cuma beresolusi 48 megapiksel. Kamera ultrawide-nya juga dipangkas menjadi 8 megapiksel dari yang sebelumnya 13 megapiksel. Dan dua kamera lainnya, begitu juga kamera selfie, untungnya masih sama. Untuk performanya, sesuai dengan pernyataan dari Ko Alvinza selaku Country Director Xiaomi Indonesia yang mengatakan bahwa Poco X3 Pro menggunakan chipset 4G paling bertenaga saat ini, yaitu Snapdragon 860. Selain itu, HP ini juga menjadi ponsel pertama di dunia yang menggunakan Snapdragon 860, di mana chipset ini merupakan chipset 4G yang sangat bertenaga untuk gaming dan juga membuat baterai lebih efisien. Hal tersebut teraminkan dengan skor Antutu yang mampu dihasilkan HP ini di angka 566.668 poin. Kebayang dong betapa powerfulnya. Bahkan salah satu channel luar negeri ada yang berani adu Poco X3 Pro ini dengan iPhone 11 Pro Max, dan ternyata iPhone 11 Pro Max cuma berhasil menghasilkan skor yang lebih rendah di angka 515.870 poin. Smartphone ini membawa layar berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD Plus. Kemampuan layar Poco X3 Pro juga ditunjang dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Walaupun memiliki layar dengan refresh rate tinggi, namun konsumsi daya HP ini terbilang awet dan efisien. Hal ini terjadi karena adanya fitur Dynamic Switch yang memungkinkan smartphone menyesuaikan refresh rate layar berdasarkan penggunaan, antara 60 sampai 120Hz sesuai kebutuhan. Perangkat Poco terbaru ini juga hadir dengan 3 pilihan warna, yakni Phantom Black, Metal Bronze, dan Frost Blue. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 Pro terupdate ada di scene berikut.
Gimana? Surprise banget gak sih? Bisa-bisanya Poco yang harganya cuma 3 jutaan bisa punya skor Antutu yang lebih tinggi dari iPhone 11 Pro Max. Buat kalian yang penasaran sama info lebih detailnya, Nidia udah taruh di link kolom deskripsi ya. Cobalah!